hari apa namanya yang kita sebut hari Lebaran. Hari Lebaran. Itu Idul Adha Satu Syawal, ya. dan 1 Syawal gitu kan, itu nggak boleh puasa. Dan hari Tasyrik 3 hari setelah Idul Adha, makanya tuh ada Itu nggak istilah boleh. nggak boleh puasa. Tahu nggak sih? Tahu. Lebaran ketupat. Tahu, tapi mungkin buat para sobat atau sahabat kenapa disebut Lebaran ketupat tuh apa? Lebaran ketupat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten Marhaban Ya Syawal. Salah satu konten dari cerita kerja bersama, Pik. Sudah datang atau sudah hadir di sela-sela yang biasa gue panggil Handai Taulan. Salah satu saudara saya yang bernama Muhammad Ihsan Nur Syafiq. Betul nggak sih? Ihsan. Muhammad Ihsan Nur Syafiq. Dia telah Kagak pakai Nur. Nur Sandi, Muhammad Nur Syafiq di sini mau bercerita atau menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan, keresahan-keresahan dari sobat-sobat sekalian. Apa sih dibilangnya zaman dulu Nabi? Sahabat. Nabi dulu manggilnya sahabat, Bukan saudara. para pengikut gitu. Sahabat. Para pengikutnya tetap Para pengikut ya ini apa namanya orang-orang selain yang non Islam gitu, yang waktu itu masih kafir gitu kan. Iya. Yang penting pengikutnya karena memang diikutin terus kemana-mana. Oh, tapi tetap menyebutnya sahabat. Kalau Rasul menyebutnya sahabat. Orang yang mengikuti itu menyebutnya diri dia apa? Iya, mereka diakui sama Nabi adalah seorang sahabatnya gitu kan. Nggak ada yang mengaku saya kerabat dekat gitu. Ada. Ada. Ya ada kayak Abu Bakar mertuanya Nabi, Umar mertuanya Nabi. Nggak ada yang so akrab gitu. Yang tiba-tiba Akrab sih, nggak usah so mereka ya. kan zaman dulu juga kan nggak terlalu mengenal teknologi kan, beda kan, iya. beda zamannya. Kenapa? Ana jadi di sini ada mau rebranding dari cerita kerja. Kalau cerita kerja kan biasa lu gua. Ini Ana dan Antum. Oke, Setuju? berarti boleh. Setuju, Ana dan Antum dan Saya Aki. usahakan ya. Dan Aki saya juga akan berusaha. berusaha. Dia juga berusaha. Di sini ada kumpulan beberapa pertanyaan tentang bulan Syawal, bulan dimana setelah Ramadan. Ya. Kayaknya kalau pakai PC rada gini, Pik. Rada Ya nggak apa-apa kecil. sih. Saya juga nggak pakai. Iya betul. Akan rebranding, balik lagi ke seperti yang tadi. Rebranding. Tapi bulan Syawal itu apa sih, Pik? Karena kan identik dengan bulan setelah Ramadan, ya. Bulan penyucian dalam tanda kutip nggak sih? Iya. Apa gimana antum melihat bulan Syawal ini, Sat? Bulan Syawal itu bulan yang apa ya? Kalau saya ngeliatnya sih bulan Syawal itu bulan yang bulan pertama pembuktian kita setelah digembleng, setelah dikasih pendidikan oleh Allah gitu ya, selama bulan Ramadan kita makin rajin untuk beribadah. Kemudian bulan Syawal itu kita itu bulan pertamanya kita menunjukkan bahwa nggak harus bulan Ramadan loh saya bisa melakukan ini gitu. Bulan-bulan lain selain bulan Ramadan bisa gitu kan, tapi bulan Syawal itu bulan pertamanya itu, makanya ada juga kan saum Syawalnya. Saum Syawal. Emang bener ya keutamaan dari saum Syawal sendiri tuh katanya sama dengan puasa 1 tahun ke depan atau gimana? Oh gini, jadi maksudnya tuh ada hitungan matematikanya, ada juga hadisnya ya. Hadisnya itu barang siapa yang sudah melaksanakan 1 bulan berpuasa Ramadan gitu kan, kemudian ditambah dengan 6 hari saum Syawal selama 6 hari gitu ya. Ini parafrase ya, bukan directly begini tuh apa namanya redaksi hadisnya gitu. Dan kan dengan 6 hari bulan Syawal itu berarti seperti berpuasa 1 tahun. 1 tahun itu benar. Kemudian 1 tahun kemudian atau gimana nih bahan referensinya tuh 1 tahun kemudian kah atau 1 tahun yang dijalani? Enggak, maksudnya ketika Anda melakukan bulan Ramadan habis itu ditambah 6 Syawal, hitungannya itu seolah-olah berpuasa selama 1 tahun, bukan berarti selama setahun ke depan kita nggak usah puasa lagi, enggak gitu. Maksudnya jadi nggak ada depannya, nggak ada ke belakangnya gitu, enggak. Pokoknya begitu. Begitu ya. Bulat dah gitu. Pokoknya kayak gitu. Kenapa? Kalau dihitung-hitung matematisnya aja lah, matematisnya.
Itu ada hadis juga yang mengatakan kalau misalnya kita itu beramal soleh itu kita itu dapat 10 pahala kebaikan. Tahu ya? Tahu. Nah, Tahu, coba kita hitung. mungkin Coba kita hitung. para sobat, Coba, ya, para coba sahabat. para sobat mungkin ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Kalau nggak tahu, mungkin sekarang dikasih tahu. Sekarang kita hitung. Kalau misal itu minimal ya, 10 kali. Iya. Sekarang kalau misalnya udah 1 bulan penuh, Iya. 10 kalinya 1 bulan itu berapa? 10 bulan. 10 bulan, betul. Nah, ditambah 6 hari. 6 hari kali 10 berapa? 60. 60. Iya. Berarti itu berapa bulan? Oh, 2 kan? iya 2 bulan. Berarti 10 tambah 2 bulan kan? 10 bulan tambah 2 bulan. Seperti 1 tahun kan? Itu hitungan matematisnya. Hitungan matematis Hitungan matematisnya manusianya begitu. seperti Nah, itu. tapi kalau misalnya kita ambil secara hadis doang, secara plak begitu ya udah begitu aja gitu. Oke. Kalau secara hitungan matematisnya mungkin itu minimalnya seperti itu. Iya. Lalu kalau mau puasa Syawal harus berurutan atau mungkin kan ada orang berhalangan ya seperti saum Nabi Daud gitu, Bik. Saum Nabi Daud jadi bisa diselang-seling. Secara Syawal juga hitungannya sama kan 30 juga. Iya. Itu gimana? Boleh, boleh. Boleh juga berurutan, langsung misalnya yang diharamkan di bulan Syawal. Jadi diharamkan berpuasa itu ada. Itu yaitu hari apa namanya yang kita sebut hari Lebaran. Hari Lebaran. Itu Idul Pas Adha 1 Syawal ya. dan 1 Syawal gitu kan, itu nggak boleh puasa. Dan hari Tasyrik 3 hari setelah Idul Adha itu nggak boleh puasa. Itu nggak boleh. Nggak boleh puasa. Jadi kalau Idul Adha itu sebenarnya lebih ramai gitu kan. Lebih karena banyak, betul. karena hari pertama kita nggak boleh puasa, 2, 3, 4-nya itu kita nggak boleh puasa juga. Iya. Itu lebih ramai gitu perayaannya. Lebih banyak. Lebih banyak perayaannya. Tapi yang balik lagi ke yang 1 Syawal ini, setelah kita itu hari Lebaran kita nggak boleh puasa, Iya. besoknya udah boleh mulai puasa. Makanya tuh ada istilah Lebaran ketupat, tau nggak sih? Tahu. Lebaran ketupat. Tahu, tapi mungkin buat para sobat atau sahabat kenapa disebut Lebaran ketupat tuh apa? Lebaran ketupat itu maksudnya sebenarnya saya nggak tahu ya kenapa disebutnya Lebaran ketupat, tapi kenapa ada konsep Lebaran ketupat itu saya tahu. Apa? Jadi Lebaran ketupat itu adanya tahu nggak di hari keberapa? Nggak tahu. Hari ke-7. Oh, Hari oke. ke-7 Syawal. Syawal. Berarti. Bener nggak sih? setelah apa namanya? Jadi gini konsepnya mereka itu waktu itu gitu. Konsepnya itu adalah setelah mereka Lebaran, habis itu mereka langsung puasa 6 hari berturut-turut. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti iya. Habis itu mereka kayak Lebaran lagi gitu. Ada ya? Nggak ada dalam Islam sih. Itu budaya Itu balik budayanya lagi. gitu. Balik Tapi lagi. budayanya bagus gitu karena dibentuk diajak ke semuanya. Ayo kita kumpul gitu kan. Langsung aja kita puasa 6 hari lagi gitu langsung bareng-bareng gitu kan. Tapi antum pernah melakukan? Enggak. Enggak. Tapi ada ini. Ada ini. yang seperti Tapi itu. awalnya dari kayak gitu. Tapi belakangan ini orang-orang coba ngambil Lebaran ketupatnya doang. Lebaran ketupatnya doang. Saum sawalnya kagak. Karena tahunnya berkumpul. Iya, berkumpul itu. dan bersilaturahmi. Iya. Tapi hukumnya apa? Kalau semisal kita bersilaturahmi dengan orang yang punya hutang, lalu dia pergi-pergian mulu menolak untuk diajak silaturahmi, itu hukumnya gimana? Solusinya seperti apa? Solusinya ya, gini. Kalau hukumnya kayak gimana ya bagus-bagus aja kita kan ngajak ketemu terus gitu Betul, kan. iya, Untuk menjalankan silaturahmi aja, nggak usah kita mention utangnya juga nggak apa-apa gitu kan. Meskipun mungkin nanti rempet-rempet terserah kalian lah gitu kan. Hak kalian. Gitu. Solusinya adalah memang ada 2 solusi. Yang pertama dilunasin Dilunasin hutang sebagai kita. sedekah. Sebagai maksudnya jadi Jadi kita nggak usah, ya udahlah, nggak usah berharap ya. nggak usah berharap lagi. Udah kita maksudnya apa namanya kita iniin aja kita ya udah kita ikhlasin aja gitu kan. Kalau misalnya kita kasihan sama mereka gitu, mereka nanti takutnya di akhirat nanti mereka nggak bisa mati syahid kan juga nggak bisa. Kalau ada utang ya, kalau ada utang dia nggak bisa mati syahid, terhalang sama hutangnya gitu, harus lunas gitu. Makanya di zaman dulu itu Rasul itu nggak, kalau misalnya suka ditanya gitu, kamu ada hutang apa enggak? Kalau ada hutang selesaiin dulu. Iya. Nggak boleh ikut gitu, harus selesaiin dulu gitu. Nggak, jangan sampai nanti mati syahid tapi masih punya utang gitu, repot. Iya. Makanya kan selalu diumumin juga kan, kalau yang ada utang langsung ke keluarga gitu. Iya gitu. Ya, berarti Yang beban ke keluarganya dong. iya beban ke keluarga. Jadi kita balik lagi ke solusi ya. Balik lagi ke solusi. Ke solusi kita kan nggak bisa maksa orang untuk apa ya? Pokoknya harus bayar, gimana gitu harus bayar gitu kan? Iya. Ya
ini bisa aja, cuma entah orang itu mau bayar atau enggak kan ya terserah orang itu gitu kan. Iya, betul. Mau dia melakukan menunaikan kewajibannya atau tidak menunaikan kewajibannya, manusia dapat free will gitu. Kita nggak bisa memaksakan orang untuk melakukan sesuatu. Toh kita juga sudah menagih Menagih. sebanyak 3 kali kalau nggak salah kan? Apa lebih? Ya pokoknya pokoknya untuk menagih kan, untuk Menagih, dan artinya kita belum melunasi gitu. oke. Ya itu belum mengikhlaskan ini Belum mengikhlaskan. Tapi juga dalam artian ada satu keutamaan kalau misalnya kita ada orang yang ngutang ke kita, Iya. habis itu kita utangin, Iya. habis itu ini misalnya kalau dalam keadaan baik-baiknya ya, keadaan baik-baiknya itu orang itu Allah pasti akan memudahkan orang itu membayar hutang kalau misalnya dari awal dia meminjam orang itu memang sudah berniat untuk mengembalikan gitu. Oke. Itu pasti akan dimudahkan oleh Allah. Oke, memang ada niatan. Memang ada niatan untuk mengembaliin, bukannya minjem untuk- supaya nggak usah dibalikin lah orang udah kaya gitu, enggak. Itu Tapi sifat kalau misalnya- sifat dasar manusia biasanya seperti itu. Ya ada yang begitu gitu kan. Cuma kalau misalnya kayak gitu, pasti orang itu nanti kalau misalnya nanti emang nggak punya uangnya, datang aja harusnya sebagai orang yang menghutang ya, orang yang berhutang. iya. Datang bilang bahwa nggak bisa, belum bisa, mungkin nanti diperbaharui akadnya, akad bayar hutangnya gitu kapan. Kalau si yang ngasih utang itu mengiyakan, itu seolah-olah dia setiap hari itu seperti ngasih sedekah sebanyak itu, misal 1 juta, utangnya 1 juta. Habis itu dia bilang, maaf nih saya belum bisa bayar. Habis itu datang orang yang berhutang datang, maaf nih saya belum bisa bayar karena alasannya begini-begini. Oke, kalau gitu maunya gimana, kapan gitu kan? Gimana kalau misalnya bulan depan gitu sampai pas saya gajian lagi gitu kan? Saya akan bayar hutangnya. Oh ya udah boleh. Nah, setiap harinya dia itu apa namanya memberikan keringanan buat saudaranya itu, dia itu baik muslim atau non muslim gitu ya. Iya. Itu seperti kita sedang bersedekah selama 1 juta sehari ini. Besok lagi 1 juta lagi, besoknya 1 juta. Nanti kalau misalnya orang itu datang lagi kayak gitu lagi, kita belum bisa nih ternyata bener-bener belum bisa Sedekah gitu kan. lagi. Begini-begini, sedekah lagi tangannya. Iya dikasih aja gitu, sedekah lagi gitu. Terus misalnya orang itu keburu mati duluan gitu kan, jelas sedekahin aja gitu kan. Ikhlasin aja gitu kan. Ya udah. Kita juga dapat Kita kan dapat pahala, kita nggak rugi. banyak sedekahnya lagi. Kan? Iya, banyak sedekahnya nanti. Masya Allah. Ini Nanti buat- kayak investasi gitu. Investasi ke sini gitu kan. Bisa ternyata belum dibayar, ya udah. Nanti berlipat-lipat ganda. Kita panennya kapan? Nanti di akhirat. itu dia yang orang-orang tidak tahu. Yang orang-orang Yang orang-orang selalu Mungkin nggak tahu berpikir, gitu. Iya, mungkin para sobat atau sahabat yang berpikir bahwa dunia ini ada abadi ya dan akhirat itu tidak ada. Bukannya lebih baik kita berpikiran akhirat itu ada dan dunia ini sementara. iya. Kalau nanti meninggal terus ternyata diketemuin sama akhirat beneran nyata, lu belum mempersiapkan gimana? Iya. Iya. Itu dia. Ya juga. Nauzubillah. Apa namanya? Alhamdulillah min zalik. Kalau misalnya kita debat dengan orang ateis sekalipun dibilangnya, misal nih ternyata nggak ada akhirat gitu, kita anggap gitu kan anggap. Iya betul. Mereka akan bilang, ya udah nothing gitu kan, nggak ada apa-apaan. Iya, betul. Ya udah nggak ada apa-apaan. Terus Kita nggak rugi apa-apa sebagai orang yang berislam gitu kan, kita nggak rugi apa-apa. iya kita nggak rugi apa betul. Nggak rugi Betul. apa-apa karena nggak ada apa-apa gitu. Ya udah. Nah kalau ternyata Sebaliknya kita yang benar, mereka mesti yang gimana? rugi. Nggak Pusing. mempersiapkan semua. Harus nonton siksa kubur Joko Anwar kan. Ya kan seperti itu. Buat Udah para terlanjur ternyata. sahabat. Terus sampai kalau sekiranya saum Syawal lalu mereka atau sahabat-sahabat berbuka puasa dengan aicek gimana? Aicek? Hukumnya, iya. All you can eat. All you can eat. Iya, all you can eat dagingan. Hukumnya apa? Apakah terlalu bermewah-mewahan atau seperti apa? Karena kan di bulan Ramadan kita dituntut dalam tanda kutip sederhana. Karena ketika kita baru buka kurma 3 pun aja udah kenyang. Iya. Udah mencukupi. Minum air segelas, minum kurma gitu. Minum air Beres. segelas, minum teh poci hanya setengah saja sudah kenyang. Ya, hukum orang yang aicek ketika bulan Syawal dia buka puasa dengan aicek itu gimana? Dengan daging-dagingan. Kalau hukumnya sih mungkin boleh. Boleh. Tidak disunahkan, tidak ada sunah seperti itu. Boleh-boleh aja melakukan itu. Asalkan yang penting jangan lupa sholat maghrib. Iya benar, biasanya kan bukber jadi ajang tidak sholat. Ya itu. Iya. Bukber, kita bukber, kita puasa, kita
buka puasa bareng kita silaturahim, tapi yang paling utama sholatnya malah diabaikan itu kan Betul, betul. gimana gitu ya. Tapi balik lagi berlebih-lebihan itu tidak bagus gitu ya. Berlebihan. Apalagi kita habis buka puasa gitu kan, gampang kenyang gitu. Habis itu kita paksain lagi makan lagi gitu kan. All you can eat kan. All you can Merasa rugi gitu kan. Merasa rugi. Kecuali all you can eat-nya kita makannya senormalnya, habis itu udah gitu kita ngobrol-ngobrol Ya, doang. tapi kan balik lagi sayang. Rugi kan, orang merasa rugi biasanya gitu. Jadi makan lagi yang banyak gitu kan ya. Ya, berlebihan itu kan kurang baik ya. Apapun yang berlebihan itu kurang baik. Apapun berlebihan kurang baik. Berarti intinya jangan berlebihan ya. Iya. Intinya jangan berlebihan para sobat. Lalu Safik, untuk menutup marhaban ya Syawal, katanya di bulan Syawal nggak tahu disunahkan, nggak tahu lebih baik ya kalau menikah. Jadi apabila yang sudah menikah, apakah harus ya dijawab sendiri atau dipikirkan sendiri atau bagaimana nih? Atau yang belum menikah kan inilah saat yang tepat, sahabat-sahabat. Iya. Jadi kalau pengetahuan soal apa namanya ada sunahnya apa enggak, mungkin memang ada yang nggak tahu ya kalau Rasulullah gimana ya. Kalau Rasulullah gitu ada mengkhususkan apa enggak bulan Syawalnya gitu. Iya. Cuma kalau dari posisi kita yang mungkin kita sama-sama udah nikah ya, Ya, tahu lah pasti ya kalau misalnya kita nikah, habis itu lo bayangin ada orang halal di depan lo tapi nggak boleh lo sentuh di siang hari. di siang hari. Astaga. Itu kan rasanya astagfirullahaladzim. Itu kalau kita udah dewasa gitu ya, godaan semacam makanan minuman tuh Udah biasa. udah remeh lah kalau gitu. Betul, sudah biasa. Nggak akan kita makan di depan orang puasa nih kalau kayak gitu nggak Ya, terlalu. paling kitanya yang nggak enak kan. Iya, kitanya nggak enak ya, yang makannya yang nggak enak. Kalau kita yang sebagai puasa tapi ngelihat kayak gitu tuh biasa aja. Ya, lagian udah kayak ketinggalan zaman nggak sih Wik, kalau masih sweeping tempat makanan kayak gitu, karena ya udah poinnya bukan di situ kan. Iya. Poinnya ya hawa nafsu sendiri, balik lagi tadi. Iya, nggak, kalau menurut saya nggak perlu itu apa namanya harus dipaksa tutup gitu. Yang mungkin yang kalau yang di sweeping itu yang maksiat itu ya kalau saya agak Terlalu setuju terbuka gitu. justru, iya. Agak terlalu Frontal, terbuka ya, betul. boleh itu kan. Betul. Tapi kalau misalnya dia tempat maksiatnya tertutup gitu kan, kita nggak tahu di situ, nggak perlu nyari tahu gitu kan ada maksiat apa enggak di situ, ya udah gitu. Betul. Karena kan kita cukup melakukan sesuatu pada sesuatu yang zohir, pada sesuatu yang memang terlihat sama kita, gitu. betul. Yang jelas sama kita, oh ini kelihatan gitu. Kalau memang dia tertutup, tempat tertutup, ya biarin aja, terserah dia gitu. Iya. Tapi kalau tempat makan dibuka ya biarin aja kalau menurut saya mah. Cuma kan biasanya orang melakukan penutupan itu karena dia itu Itu menghormati. feeling guilty-nya Iya, kan, karena merasa kita nggak enak balik lagi. nampilin makanan ke orang pas lagi buka puasa, pas lagi orang pada puasa gitu ya. Dia merasa nggak enak gitu. Ya, itu kayak anak kecil aja. Ini buat para sobat-sobat yang belum menikah, kalian pasti merasakan ketika sudah ada yang halal di depan lalu siang-siang sangat menjaga sekali. Lalu Safik, untuk menutup dari marhaban ya Syawal yang mungkin insya Allah ketemu lagi tahun depan, ya notabene kita akan membedah soal Ramadan tahun depan ya. Ini Insya rencana Allah. tahun depan insya Allah. Ada nggak pesan-pesannya ataupun mungkin dari kutipan-kutipan Al-Quran yang mau lu ambil atau hadis yang sekiranya untuk membangkitkan para sobat biar nggak terlalu jumawa karena udah meninggalkan Ramadan, udah lewat Ramadan, jadi kayak menyepelekan gitu ya. Kemarin udah bisa itikaf, kemarin sudah hatam Al-Quran, jadi malah jumawa di bulan-bulan selanjutnya. Gimana Safik untuk para sahabat-sahabat? Jadi gini, bulan Ramadan itu Allah desain itu sebagai tanda kutip pesantren, sebagai tanda kutip apa namanya tempat pendidikan, gitu. Tempat pendidikan di mana kita dapat reward yang bagus banget itu. Nah setelahnya justru hasil tesnya, lu bayangin lu kuliah, antum kuliah, malah ngomong, antum kuliah, habis itu ilmunya nggak antum pakai sama sekali. Kan ada terasa sayang, ada merasa tersia-siakan Ramadannya gitu kan. Ada terasa sia-siakan apa ilmu yang kita pelajari, misalnya minimal 4 tahun gitu tersia-siakan. Lah nggak ana pakai. Iya, betul. Nggak ana pakai gitu kan.
Tapi boleh, kalau itu ya boleh-boleh aja gitu kan, boleh-boleh aja. Lebih bagus melakukan itu daripada tidak sama sekali. Lebih bagus Muslim Ramadan dibanding tidak sama sekali gitu. Lebih baik Muslim Ramadan. Mendingan Muslim Ramadan daripada tidak Tidak Muslim sama Muslim sekali. yang mana-mana gitu, tidak Muslim Syawal juga, tidak Muslim Zulhijjah juga gitu. Lebih bagus justru yang Muslim selalu Muslim gitu, selalu sepanjang bulan itu 11 bulan itu kita tetap konsisten. Pas bulan Ramadan itu kita perkuat lagi, kemudian kita konsistenkan lagi di 11 bulan berikutnya gitu. Itu yang lebih bagus kayak gitu. Barakallah. Terima kasih untuk kedatangannya sudah memenuhi undangan Bapak Muhammad Sapik. Muhammad Ihsan Ihsan Syafik. Ini Sapik. udah kenal berapa tahun loh sebenarnya? Tapi suka terbalik dengan Muhammad Nur Sandi. Muhammad Ihsan Sapik, terima kasih sudah hadir. Semoga kita dipertemukan di bulan-bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya. Amin, amin, Di amin. panjang umurnya dan diberkahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.